Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul. Kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dalalati ilal huda. Yang terhormat kepada Pak Haji Martin selaku owner PT Syariah Mobilindo, yang terhormat kepada para ustadz, para kiai, para alim ulama, serta rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada para asatidz dan kawan-kawan sekalian. Saya ingin siang ini saya ingin membahas tentang bait tentang mencari ilmu. Jadi dalam syair itu ada menyebutkan seperti ini: alala tanalul ilma illa bisittatin. Jadi kalian tidak akan mendapatkan ilmu, kalian tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara: zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulughatun wa irsadul ustazi wa tula zaman. Jadi yang pertama itu adalah zakaun. Zakaun itu artinya cerdas ya. Cerdas itu apa sih? Cerdas itu akal yang mudah memahami pelajaran. Jadi gini, kita kan punya kewajiban ya untuk mencari ilmu, untuk belajar itu kita punya kewajiban, karena kan dalilnya jelas, faridatul utlubul ilma faridatul ala kulli muslimin wal muslimat ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat muslim dan muslimat. Jadi baik laki-laki baik perempuan itu punya kewajiban yang sama tentang mencari ilmu, tentang belajar gitu. Nah, konsep memahami pelajaran itu juga macam-macam gitu. Jadi ada orang yang belajar satu pelajaran itu bisa langsung paham, ada orang yang membutuhkan waktu untuk belajar itu. Tapi konsepnya tetap sama, tetap harus mencari ilmu, harus belajar. Konsepnya tetap sama gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kecerdasan. Porsinya memang masing-masing, tapi keutamaannya itu sama gitu. Jadi yang sebelumnya saya sampaikan itu kan, ada seorang tokoh Islam yang memang dari kecil dia dianugerahi kecerdasan yang luar biasa, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ada juga tokoh Islam yang sampai sekarang itu bahkan kitabnya itu kita pakai gitu sebagai rujukan, referensi gitu. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu, yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi dua-duanya memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kecerdasan yang luar biasa gitu. Tapi dengan cara juga yang berbeda gitu, dengan cara juga yang enggak sama gitu. Nah, sama kayak kita gitu. Mungkin saya belajar tentang di sini gitu. Di sini saya belajar tentang teknik marketing, teknik sales misalkan. Saya nggak begitu paham, saya harus belajar gitu dengan Ustadz Muris misalkan gitu. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Mungkin teman-teman ada juga yang nggak begitu mengerti tentang keuangan gitu, misalkan itu. Bisa belajar kepada yang ahlinya misalkan. Kan seperti itu tadi. Intinya tetap satu, intinya tetap kita harus memiliki niat untuk belajar gitu.
semangat belajar gitu. Nah, salah satunya itu tadi ya, kecerdasan itu akal yang memahami itu. Jadi nanti ada satu momen kayak gini. Dalam makalah itu satubdi lakal ayam makunta jahilan gitu, yang pernah saya sampaikan. Jadi ada satu ketika nanti teman-teman melihat itu pelajaran yang saat ini susah itu di kemudian hari akan gampang gitu. Sama kayak misalkan dulu waktu kita belajar tentang apa, misalkan orang teknologi belajar tentang algoritma gitu, misalkan itu. Algoritma itu pusing gitu kan, karena rumus-rumus dan lain sebagainya gitu. Tapi saat dia udah jadi ahlinya, saat dia udah selesai itu masanya belajar itu, simpel aja, gampang aja gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Yang kedua itu zakaun wahirsun. Yang kedua itu adalah semangat. Nah itu, ini yang paling penting itu. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk tahu, keinginan tahuannya itu tinggi gitu. Jadi kita punya semangat itu. Bagaimana sih kok ini bisa begini? Jadi kalau sekarang kan ilmu itu kan dipisah ya, dibagi ya. Ada ilmu matematika, ada ilmu filsafat, ada ilmu astronomi, misalkan itu. Ada pendidikan juga dipisah lagi, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan sosial dan lain sebagainya kan itu. Nah dulu tuh kita dalam Islam tuh cuma satu gitu, pendidikan itu ya udah yang saya pernah baca itu pendidikan itu cuma satu, yaitu filsafat gitu. Jadi semuanya itu dasarnya dari sana gitu, filsafat. Cara berpikir, pengen tahu gitu. Kayak kenapa sih Hubble misalkan, Hubble kenapa sih bisa menemukan bahwa oh iya loh, antara bumi dan langit itu dulu bersatu padu loh. Kok bisa kayak gitu. Dia akhirnya meneliti kan dengan teropongnya. Kemudian dia cari tahu lagi gitu. Oh iya, saya baru nemuin nih ada satu tragedi menarik pada masa lalu, terciptanya alam semesta misalkan gitu. Kemudian dia komparasi dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran udah ngomong terlebih dahulu gitu. Nah seperti itu. Nah semangat keingintahuan itu ternyata memang tertuang dalam Islam gitu. Dan kita harus punya semangat keingintahuannya itu. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu wastibarun, sabar. Namanya orang menuntut ilmu ya, namanya orang mencari ilmu ya. Ada aja kadang-kadang bosannya gitu kan. Ada bosannya, ada boring lah kalau sekarang tuh istilahnya mungkin. Ada bosannya. Ya udah sabar aja gitu, karena memang itu fase yang harus kita laluin gitu dalam belajar. Terus yang keempat itu al-bulghah, biaya. Nah ini juga penting gitu. Kita belajar minimal ada buku yang harus kita baca. Minimal banget kita harus punya kuota kan gitu. Belajar menggunakan online misalkan. Karena kan udah enak tuh kan. Teman-teman mau belajar teknologi misalkan, pengen bisa bikin web misalkan, ya udah tinggal buka aja ChatGPT, keluar semuanya kan di situ. Tapi kan kita harus punya bekal. Bekalnya apa ya? Bekalnya itu tadi kuota. Minimal kita punya kuota kan untuk belajar ya, untuk tahu. Seperti itu. Nah itu al-bulgha itu biaya, tapi kalau sekarang tuh bisa dalam bentuk apapun gitu. Biayanya itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk buku yang kita harus beli buku kan gitu. Kalau dulu saya belajar teknologi belum kayak sekarang gitulah. Ada AI dan kawan-kawannya. Walaupun memang Google udah ada gitu, kita bisa cari melalui Google gitu. Tapi referensi pastinya itu kita belum bisa pastikan gitu. Ini tuh referensinya pasti atau enggak gitu. Jadi kita harus beli buku kan gitu. Terus yang kelima, nah ini yang paling penting dalam Islam itu irsadul ustad, bimbingan guru gitu. Jadi kalau kita belajar sesuatu ya harus ada gurunya gitu. Nah ini yang paling penting, terutama belajar tentang konsep-konsep keislaman gitu. Karena ada perkataan dalam kitab itu dijelaskan bahwa kalau misalkan belajar tanpa ada gurunya, ya gurunya setan kan gitu. Karena pola pikir kita itu nggak ada yang saring gitu. Kalau misalkan kita belajar kan ada gurunya, misalkan saya belajar Al-Quran dengan Ustadz Moris misalnya gitu. Kan ada gurunya, ketika saya salah dibenerin sama beliau kan gitu. Nah sama pentingnya guru tuh seperti itu.
Pentingnya kita punya guru kayak gitu. Jadi satu saat ketika kita membaca Al-Quran misalkan gitu, cara bacanya kan gitu. Kemarin kan dijelasin tuh sama Ustadz Cimeng tuh tentang cara membaca Al-Quran ya kan, tajwid. Tajwid itu teman-teman kayak kemarin tuh dijelasin ada mushaf yang wasol kan gitu. Ada bacaan yang wasol terus. Nah, cara baca wasol itu juga harus ada ininya, harus ada harus ada gurunya. Jadi di mana nih kita boleh wasol dan di mana kita nggak boleh wasol dalam membaca Al-Quran kan gitu. Nah, itu pentingnya guru. Sama kayak misalkan kita belajar yang lain, kita belajar programming misalkan. Ketika ada bugs gitu kan, ketika nemuin syntax error gitu, nggak bakalan kan kita minta tolong, ini ChatGPT coba tolong liatin gitu kan. Ya bisa aja dia, tapi bisa juga dianya error juga kan gitu. Jadi butuh guru gitu. Nah, itu pentingnya petunjuk guru, pentingnya kita punya guru dalam mencari ilmu. Nah, yang terakhir waktu zaman. Yang terakhir itu adalah waktu yang panjang pasti gitu. Karena kaidahnya kan gitu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan gitu. Jadi dari buayan, dari kita bayi itu kita belajar sampai kita meninggal gitu. Jadi waktunya panjang, sangat panjang sekali gitu. Sepanjang apa ya, seumur hidup kita gitu. Selama ruh kita masih ada di dalam tubuh ya, selama itu juga kita harus belajar kan. Nah, konsep memahami dari salah satu apa yang kita pelajarin itu juga cukup panjang gitu. Mungkin ada satu teman kita gitu, kita tahu tentang cara membaca, misalkan cara membaca kitab gitu, cara membaca kitab, apa itu misalkan mubtada, apa itu khobar misalkan gitu, apa itu fiil itu pekerjaan. Fiil itu ada 3 misalkan, ada fiil madi, ada fiil amar, fiil mudhore gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada past tense, ada continuous tense, ada perfect continuous tense kan gitu. Nah, sama kayak gitu. Nah, itu ada belajar ya, kita bisa belajar, bisa langsung 1 hari kita paham. Ada juga kita bisa tahu itu, bisa paham itu butuh waktu kan gitu. Kayak gitu. Nah, intinya dari kesemuanya itu teman-teman, saya ingin menyampaikan intinya yang pertama, belajar itu adalah hal yang penting gitu, dan kepada siapapun kita belajar itu yang paling penting, karena kita jangan melihat misalkan saya dapat ilmu satu ilmu misalkan dari Wisnu misalkan, dari Barnu misalkan ya, kita jangan ngelihat Barnunya misalkan gitu, tapi kita melihat apa yang disampaikan oleh Wisnu gitu. Jadi lihat apa yang disampaikan oleh orang lain dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan itu misalkan penilaian kita kurang misalkan. Kalau Wisnu mah udah mantap lah pokoknya. Ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan seperti itu teman-teman sekalian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.